Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, rajuan dimanapun kalian berada. Syukur Alhamdulillah kita masih dipertemukan. Semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat ya. Apalagi di musim sekarang ini ya lumayan tidak menentu. Jadi tetap kita jaga kesehatan. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat tidak membuat video ya, hampir beberapa hari, hampir seminggu kayaknya, karena persoalan kesehatan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mungkin langsung saja. Di video kali ini ada hal yang ingin saya diskusikan dengan sahabat-sahabatku, dengan kalian semua. Alhamdulillah di beberapa video saya sebelumnya banyak dari kalian yang sudah lumayan berinteraksi ya di kolom komentar. Beberapa juga sebagian besar sudah saya baca dan permintaan maaf kalau belum sempat saya balas ya. Nanti mungkin ada momen kita membahas soal komentar kalian yang unik-unik dia. Nah, sebelum kita masuk di pembahasan, lagi-lagi saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabatku yang mungkin baru berkunjung di channel ini, jika ingin memberikan supportnya, silakan tekan tombol merah yang ada di bawah, subscribe, like juga. Kemudian silakan tinggalkan jejaknya kalian di kolom komentar, share juga video ini jika dianggap bermanfaat. Baik sahabat-sahabat sekalian, beberapa waktu yang lalu saya banyak mengangkat pembahasan tentang polemik Nasab Ba'alawi, beberapa oknum-oknum Habib, dan kemudian beberapa waktu yang lalu juga saya sempat mengangkat bagaimana gerakan dari Laskar FPI, pasukan FPI yang melakukan gaya memboikot seorang Kiai Abbas Buntet yang akan menghadiri Haul Akbar Wali Songo yang akan diadakan di Malang, di salah satu pondok pesantren Babu Salam. Nah, melanjutkan dari persoalan itu, ada cuplikan video yang ingin saya tampilkan kepada sahabat-sahabat sekalian. Pernyataan dari seorang Gus Miftah. Gus Miftah, ya sekalipun masih ada sih sebenarnya pembahasan. Kalau saya mau bahas soal Gus Miftah, ada kemarin yang sempat viral dan mungkin sampai hari ini masih diperbincangkan soal bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Gus Miftah. Saya tidak paham apakah itu arahnya ke politik dan lebih condong ke persoalan money politik atau persoalan apa. Saya belum mengkaji itu, makanya saya belum berani membahasnya. Yang saya mau bahas ini adalah soal pandangan Gus Miftah tentang beberapa gerakan-gerakan muhibbin atau saudara-saudara kita dari Laskar FPI yang cenderung dalam menyelesaikan persoalan persinya mereka itu harus melakukan intimidasi, harus melakukan gaya-gaya kekerasan dan lain sebagainya. Nah, termasuk beberapa waktu yang lalu pada saat tragedi intimidasi yang dilakukan kepada Gus Fuad oleh oknum ya, kita tidak ingin menyebut nama siapa namanya, tapi mereka adalah orang-orang yang tidak suka dengan gaya dan gerakan Gus Fuad dan pada akhirnya menggunakan fisik. Nah, harusnya menurut saya secara pribadi, jika persoalan yang diungkapkan oleh Gus Fuad ini adalah soal ilmiah atau lebih kepada teori, maka ya mari kita adu argumen ya, karena kan Gus Fuad juga menyampaikan argumen. Jika argumen itu dibalas dengan fisik, saya pikir itu tidak fair. Kenapa? Karena ya bedalah. Jadi jangan melulu menggunakan gaya kekerasan seperti itu. Ini kan biasalah, mereka ketika harus menyelesaikan persoalan itu harus menggunakan gaya-gaya seperti itu tidak laku. Kenapa? Karena ada pihak yang berwajib, ada kepolisian, ada TNI, ya, mereka yang punya kapasitas untuk menghakimi ketika ada sesuatu yang dianggap salah. Bukan kalian. Ya mungkin karena pada waktu itu atau sampai hari ini kalian masih menganggap sebagai
from pembela Islam, kalianlah yang paling layak untuk memberikan penghakiman dan lain sebagainya, itu jangan begitu. Nah, di sini saya ingin menampilkan pernyataan dari Gus Miftah ya, maksud saya Gus Miftah tentang peristiwa kekerasan yang dialami oleh Gus Fuad dari oknum-oknum tertentu, para muhibbin yang tidak jelas ya. Kita putarkan dulu, setelah itu kita coba bahas ya. Sahabat saya di Pleret Bantul, Gus Fuad dipukul sama orang yang tidak bertanggung jawab. Entah siapa yang mukul, saya nggak tahu lah. Tapi kayaknya pemukulan itu dampak dari friksi atau perbedaan pendapat pandangan Gus Fuad mengenai Habib kalau nggak salah. Saya kok jadi aneh. Kalau saya ya pendapat diadu dengan pendapat, pemikiran diadu dengan pemikiran, dalil diadu dengan dalil, argumentasi diadu dengan argumentasi. Ya aneh saja kalau kemudian berbeda pendapat, mainnya pukulan, mainnya fisik dan lain sebagainya. Saya itu sering loh berbeda pendapat, tapi kemudian kita berbeda pendapat itu di mindsetnya, di pemikirannya, di pendapatnya, di gagasan, di ilmunya. Bukan berarti kemudian kita membenci orangnya. Contoh nih, yang dulu katanya Gus Miftah bermusuhan dengan Ustadz Khalid Basalamah. Oh tidak, saya memang berbeda pandangan dengan Ustadz Khalid Basalamah mengenai wayang umpamanya. Tapi ketika haji, saya ketemu dengan Ustadz Khalid Basalamah di Padang Arafah, kita berpelukan biasa gitu. Kita ngobrol santai. Artinya apa? Ya, karena kita berbeda pendapat, bukan berarti harus musuhan. Nah, itu pernyataan dari Gus Miftah yang tetap menganggap Gus Fuad sebagai sahabatnya, sama-sama bergerak di Nahdlatul Ulama, sekalipun dengan gaya dan versi yang berbeda. Gus Fuad dengan gayanya, Gus Miftah dengan gayanya. Nah, saya apresiasi dari apa yang disampaikan oleh Gus Miftah, pandangan bijak beliau kepada peristiwa yang pernah dialami oleh Gus Fuad, pemukulan ya, kekerasan atau persekusi yang dilakukan oleh oknum tertentu ini, yang tidak suka dengan pernyataan, yang tidak suka dengan argumentasi Gus Fuad, tapi tiba-tiba menggunakan fisik. Ya, menurut Gus Miftah ya aneh saja. Mereka ini mungkin karena tidak punya isi kepala atau ilmunya kurang sehingga tidak mampu berargumen, tidak mampu adu argumentasi sehingga menggunakan fisik. Itu saya pikir mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan kelompoknya. Kenapa? Karena ya saya sependapat dengan Gus Miftah. Jika kita berbeda secara pemikiran dengan orang lain, tidak lantas kemudian membuat kita harus menggunakan jalan pintas, yakni melakukan kekerasan atau intimidasi atau persekusi yang sering dilakukan oleh kelompok mereka. Ketika tidak sependapat, ketika dianggap bahwa ada orang tertentu yang menghina imamnya mereka, yang menghina orang yang dia muliakan. Yang jelas ya, kalau saya membicarakan soal Laskar FPI, ya tentu yang dimuliakan adalah imam besarnya dia dengan beberapa barisannya. Nah, tapi kan tidak lantas harus menggunakan fisik juga. Masih banyak cara-cara lain. Apakah itu kalau kita pakai tata cara NU ya. Kalau kita berbeda pemikiran, berbeda cara pandang, ya tentu kita harus tabayun, bicara baik-baik, dan kemudian menyelesaikan persoalan itu dengan bijak, dengan baik. Tidak kemudian menggunakan fisik, atau menghina, atau menghujat, dan lain sebagainya. Sudah tepat Gus Miftah yang tidak sejalan dengan Ustadz Basalamah secara ideologi, secara cara pandang memahami Islam, tapi di hal-hal yang lain ya tetap kita saling merangkul sebagai sesama manusia, sebagai sesama anak bangsa misalnya. Kita berbeda agama pun itu harus saling menghormati, bukan menggunakan cara-cara yang kasar seperti itu. Ini kan sudah sering mereka lakukan di beberapa aksi-aksi yang mereka lancarkan, itu pasti keras.
Jadi seolah-olah takbir yang mereka lantunkan, takbir yang mereka suarakan itu tidak menyejukkan, tidak membuat kita pada akhirnya tenang, tapi menakutkan. Kenapa? Karena takbir yang mereka sampaikan itu sambil marah. Itu yang sering mereka lakukan. Kita tahulah siapa kelompok-kelompok yang sering melakukan itu. Nah, itu saja mungkin sahabat-sahabat sekalian, sebatas menanggapi saja ya mungkin soal pernyataan Gus Miftah. Pada akhirnya saya ingin meminta pandangan kalian juga ya di kolom komentar, bagaimana sih kalian menilai ada kelompok-kelompok kecil ya, sebenarnya minoritas, tapi kerjanya memprovokasi, kerjanya mempersekusi, kerjanya memboikot, kerjanya ya marah-marah. Nah, bagaimana pandangan kalian menilai orang-orang seperti itu? Apakah pantas ataukah justru mereka ini pada akhirnya yang akan membuat kita terpecah belah, yang akan membuat kita pada akhirnya akan menyalahkan satu dengan yang lainnya. Padahal kita sama-sama umat Islam, sama-sama beragama Islam. Itu saja ya sahabat-sahabat sekalian. Kita ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.